Pengertian kritik. Menurut KBBI, kritik sastra adalah pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya sastra. Penulis dapat menyatakan baik buruknya karya sastra secara objektif melalui kritik sastra. Kemudian pengertian esai. Esai dalam KBBI adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Penulis membahas suatu objek yang aktual menggunakan sudut pandang pribadi. Esai berupaya meyakinkan pembaca untuk menerima pendapat atau pandangan. Kemudian ciri kritik. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. Kedua, memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan karya sastra. Ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Keempat, memberikan kesan pribadi kritikus terhadap karya sastra. Yang keempat, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang kelima, tidak berprasangka dan tidak berpengaruh terhadap penulisnya. Kemudian ada ciri esai sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk prosa. Artinya dalam bentuk komunikasi biasa serta menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Kedua, singkat. Artinya esai dapat dibaca dengan santai dalam waktu kurang dari 2 jam. Ketiga, memiliki gaya pembeda. Artinya seorang penulis esai yang baik akan membawa diri dan gaya yang khas sehingga membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Keempat, selalu tidak utuh. Artinya penulis memilih segi-segi penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Kelima, memenuhi kebutuhan penulis. Artinya, walaupun esai merupakan tulisan yang tidak utuh, tetapi harus memiliki kesatuan dan syarat-syarat penulisan. Yang kelima, mempunyai ciri pribadi atau bersifat personal. Artinya ciri personal membedakan esai. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulisan sendiri tentang kediriannya, pandangan, sikap, pikiran, dan dugaan kepada pembaca. Ketiga, ada jenis kritik dan esai. Jenis kritik yang pertama adalah kritik sastra intrinsik. Adalah menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya. Kedua, kritik sastra ekstrinsik. Adalah menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra dengan penulis, pembaca, atau masyarakat. Ketiga, ada kritik deduktif. Menganalisis dengan cara berpegang teguh pada sebuah ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Keempat, kritik deduktif adalah menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Kelima, ada kritik impersonik. Adalah menganalisis hasil karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Keenam, kritik penghakiman adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan sebuah karya sastra baik atau buruk. Terakhir, ada kritik teknis. Kritik teknis adalah kritik yang digunakan untuk tujuan tertentu saja. Selanjutnya ada jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif. Esai deskriptif adalah esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Kedua, ada esai tajuk. Esai tajuk adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai jenis ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu untuk menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. Ketiga, ada esai cukilan watak.
Esai cukilan watak adalah esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Keempat, ada esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Esai pribadi merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis. Selanjutnya ada esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Terakhir ada esai kritik. Esai kritik adalah tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau kesastraan. B. Perbandingan kritik dengan esai sastra. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Teks kritik berisi penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif. Penilaian tersebut dilakukan kritikus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Teks kritik harus disertai data atau unsur-unsur pendukung. Data atau unsur-unsur pendukung dalam teks kritik antara lain sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinopsis adalah ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Selain itu, kritik harus disertai dengan alasan logis. Alasan yang disajikan harus masuk akal dan sesuai dengan logika atau penalaran. Unsur pendukung kritik lainnya adalah teori. Teori yang disajikan dalam kritik harus berhubungan dengan objek yang dikritik. Teks esai membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Oleh karena itu, pembahasan pada esai bersifat subjektif. Sebuah esai merupakan suatu penilaian, pandangan, atau evaluasi penulis terhadap sebuah fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan. Jadi, unsur pendukung yang wajib dalam sebuah esai yaitu fakta atau kejadian nyata yang dikritik. Dengan kata lain, sebuah esai bukan sebuah karangan belaka. Yang kedua yaitu membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang dari penulis. Kritik dan esai tentu memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat dari pengetahuan yang terdapat dalam kritik dan esai tersebut, lalu juga sudut pandang dari penulis yang berada dalam objek kajian. Untuk membandingkannya, dapat dilihat dari isi atau pengetahuan. Kalau kritik itu yang pertama objek kajiannya berisi karya diantaranya seni musik, tari, puisi, dan lain-lain. Sedangkan esai objek kajiannya itu berupa karya dan fenomena. Lalu yang berikutnya, kalau dari kritik itu dia bersifat objektif, sedangkan esai itu tidak selalu membutuhkan data. Berdasarkan sudut pandang penulisnya, kritik dan esai dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif, di mana sudah terdapat data dan alasan yang logis. Sedangkan untuk esai, penilaiannya itu dilakukan secara subjektif, di mana penilaian itu dilakukan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Lalu yang kedua, itu untuk kritik, penilaiannya itu sudah didasari oleh kajian teori yang mapan. Sedangkan untuk esai itu jarang atau hampir tidak pernah disertai kajian teori.
Yang C yaitu penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan sudut pandang penulis. Yang pertama itu ada menyusun pernyataan kritik dalam suatu karya sastra, di mana dalam hal ini terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tahap deskripsi, di mana dalam tahap ini kita memaparkan data apa adanya. Seperti contoh, ketika kita sedang mengklasifikasi suatu novel, itu kita harus mengurutkan ceritanya, lalu memaparkan dan mendeskripsikan tokoh-tokoh yang terada. Yang C yaitu penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan sudut pandang penulis. Yang pertama itu ada menyusun pernyataan kritik terhadap suatu karya sastra, di mana dalam hal ini terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tahapan deskripsi, di mana dalam tahapan ini kita harus memaparkan data apa adanya. Seperti contoh, ketika kita sedang mengklasifikasi suatu novel, itu kita harus mengurutkan ceritanya dan juga mendeskripsikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel tersebut, baik itu tokoh utama maupun tokoh bawahan yang berperan dalam ceritanya. Berikutnya ada tahap penafsiran, di mana tahapan ini berarti penjelasan atau penerangan dalam suatu karya sastra. Dalam tahapan ini kita perlu menafsirkan suatu karya. Maksudnya, kita tidak hanya memaparkan data apa adanya, tetapi kita juga harus mengidentifikasi lalu mencari makna tersirat yang terdapat dalam suatu karya sastra dan mengemukakan pendapat kita sendiri. Berikutnya ada tahap analisis, di mana tahap ini merupakan kritik yang sudah menguraikan data. Dalam tahapan ini kita sudah menemukan makna dan juga sudah membanding-bandingkan suatu karya dengan karya yang lain. Yang terakhir itu ada tahap evaluasi, di mana tahap ini merupakan akhir dari suatu kritik karya sastra. Dalam tahapan ini kita dapat mengevaluasi dengan memberikan pujian baik, pujian unik, dan pujian menarik. Namun kita juga dapat melakukan yang sebaliknya. Apabila kita merasa kurang puas terhadap karya tersebut, apabila karya tersebut jelek atau bahkan tidak bermakna. Jadi penilaian ini dilakukan untuk mencapai kesempurnaan terhadap suatu karya sastra. Yang kedua, saya akan menjelaskan menyusun pernyataan esai terhadap objek atau permasalahan. Esai merupakan karya tulis yang berbeda dengan kritik. Kritik menyajikan kelebihan atau kelemahan karya sastra. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulis. Sebelum kita membuat esai, kita harus menentukan kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka dari esai terbagi menjadi 8. Yang pertama menentukan judul esai, yang kedua menentukan permasalahan yang akan dibicarakan dalam tulisan. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Yang kelima, membuat kerangka paragraf. Yang keenam, membuat paragraf pembuka. Yang ketujuh, membuat paragraf pengembang. Yang kedelapan, membuat paragraf penutup. Setelah menyusun kerangka paragraf, kita akan menyusun paragraf pembuka, isi, dan penutup. Dalam menyusun paragraf pembuka, kita harus memahami topik dan gagasan utama dari paragraf tersebut. Gagasan utama dalam sebuah paragraf merupakan penentu untuk pengembangan ide-ide penjelasan dalam suatu paragraf. Ketika menyusun paragraf pembuka, usahakan menggunakan penalaran deduktif atau induktif. Penalaran deduktif berarti pokok pikiran di awal paragraf, sedangkan induktif kesimpulan atau gagasan pokok berada di akhir paragraf. Setelah menyusun paragraf pembuka, kita akan menyusun paragraf pengembang isi dengan model hampir sama dengan paragraf pembuka. Dalam penulisan paragraf isi perlu ditegaskan isi paragraf sebagai pesan yang akan disampaikan kepada penulis. Kemudian terakhir, kita membuat paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kesimpulan esai yang telah disusun. Kritik sastra dan esai adalah kritik sastra ialah karangan yang ditujukan untuk menanggapi karya sastra, sedangkan esai ialah karangan opini pribadi. Berikut ini penjelasan tentang perbedaan kritik sastra dan esai. H.B. Jasin dalam Kesastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai 1967 berpendapat kalau kita kemukakan pendapat, maka itu adalah dari salah satu jurusan pandangan yang mungkin diterima, mungkin tak diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan. Bersama kritik sastra dan esai adalah sama-sama disampaikan atau ditulis berdasarkan pendapat dari sudut pandang pribadi. Pertentangan bahkan polemik dalam dunia sastra dan literasi merupakan hal lumrah.
baik kritik sastra maupun esai dapat memperkaya dan memperluas wawasan pembacanya. Kritik menekankan pada detail dan terdapat kaidah kebahasan tersendiri, sehingga seringkali tidak dapat dibaca dengan santai seperti esai. Berikut ini beberapa kaidah kebahasan kritik. Menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam beberapa kritik akademi, penulisan kritik menyerupai karya ilmiah. Gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi, dilengkapi dengan rujukan atau referensi. Sistematika dan kebahasan esai. Rahari dalam panduan lengkap menulis artikel feature dan esai 2006 mengungkapkan dalam ilmu jurnalistik, esai dan adalah analisis penulis yang diambil dari sudut pandang beberapa disiplin ilmu dengan subjektivitas yang khas dari penulisnya. Bagian E, penyusunan kritik atau esai dengan perhatikan sistematika dan kebahasaan. Yang pertama, mengonstruksi kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Yang pada sebelumnya kita pelajari, mengonstruksi kritik dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaannya itu, objek yang dikritik itu berupa karya sastra itu baik puisi, cerpen maupun novel. Ada mengkonstruksi kritik sastra dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama itu, pilih karya sastra yang akan dikritik, maupun itu dari puisi maupun cerpen. Terus kita itu harus mencari informasi mengenai karya-karya tersebut. Dan juga yang ketiga, cermati bagi-bagian karya sastra tersebut. Yang keempat, susunan konstruksi teks sesuai dengan struktur teks kritik itu, dan yakni pernyataan umum atau tesis, isi atau argumennya dalam teks tersebut, bagian penegasan ulang untuk menegaskan hasil penilaian. Terus ada yang kelima, susunan teks kritik itu berdasarkan konstruksi tersebut. Nah, di bagian 2 itu ada mengonstruksi esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Di sini yang saya tahu, esai pengertiannya esai sastra adalah karangan bebas atau prosa yang mengupas secara sepintas tetapi akurat, padat, jelas mengenai suatu masalah berkaitan dengan kesastraan, atau jelas, padat, dan singkat seperti itu. Mengonstruksi esai ini ada juga dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah suatu fenomena aktual mengenai kesastraan. Yang kedua, lakukan riset fenomena aktual tersebut. Terus yang ketiga, pilihlah sudut pandang yang menurut Anda itu menarik untuk dibahas atau diulang bersama-sama. Yang keempat itu susunan kerangka teks seksual, struktur teks esai. Yang kelima itu konstruksilah teks esai berdasarkan karangan